Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrawati, NIM 51904113997. Pada kali ini saya ingin menjelaskan cara buat aplikasi berbasis web dengan menu edit, action edit, delete, tambah data untuk menambahkan data, kemudian print data dalam bentuk PDF, kemudian untuk info cetak datanya dalam bentuk chart seperti ini. Langsung saja ke codingannya. Di sini pertama saya membuat sebuah file dengan nama home.php. Kemudian yang pertama home.php. Di sini saya sudah mengkoneksikan require koneksi .php, di mana file koneksinya sudah saya buat di sini. $con mysql connect untuk mengkoneksikan, kemudian localhost root dan nama database. Di sini saya membuat fungsi query dengan menggunakan global con agar bisa mengkonekkan dengan database. Ini kemudian result mysql result. Kemudian saya membuat fungsi bernama query yang nanti digunakan di sini untuk ambil data dari tabel $kota sama dengan query select bintang from kota. Kemudian membuat HTML-nya menggunakan tabel action untuk nama fieldnya, setiap field nama pemimpin, tanggal berdiri, jumlah penduduk, luas wilayah dengan kilometer kuadrat, jenis kota ke bulan. Untuk menampilkan datanya menggunakan perulangan for each kota as row atau arenya dipecah menjadi row, kemudian diambil menggunakan row nama kota, row nama pemimpin, diambil nama kotanya, nama pemimpin, row tanggal berdiri, dan seterusnya. Nah, untuk tombol nanti hasil di browser akan tampil seperti ini. Di sini saya juga menggunakan CSS dengan padding 20 px, margin left 20 px, margin right 20 px, border 1 px solid CC. Seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk action editnya, di sini saya membuat sebuah link. Ref update ini adalah nama file PHP yang saat diklik kita akan diarahkan ke file update ID kota dengan ID yang diambil ID-nya row ID kota. Langsung saja kita ke halaman edit. Di sini jangan lupa kita hubungkan ke file koneksi juga agar bisa terhubung dengan database. Di sini. Kemudian ID, kita mengambil ID, menggunakan $get ID kota, kemudian mengquerykan kota sama dengan $kota sama dengan query select bintang from kota, where di mana ID-nya sama dengan ID yang ini, yang kita sudah mengambil ID dari tabel itu. Kemudian untuk mengecek apakah tombol ketika kita mensubmit seperti ini. Ketika kita mensubmit, maka kita menggunakan iset. Kita mengecek apakah tombol submitnya sudah berfungsi atau belum. Menggunakan iset $_post submit. Submit ini diambil dari name submit.
Kemudian kita ngecek apakah data berhasil diubah atau tidak. If ubah ini dari fungsi yang di sini. Nah, ini. Kita sudah membuat fungsi ubah di file koneksi. Fungsi ubah dengan dollar data global count ID sama dengan ID dollar data ID kota, nama kota sama dengan dollar data nama kota, dan seterusnya. Kemudian kita querykan menggunakan SQL query update kota set nama kota sama dengan dollar nama kota, artinya kita nama kota sama dengan nama kota yang baru. Atau kita ketika mengupdate, kita mengupdatekan nama kota lama akan diganti dengan nama kota yang baru. Dan seterusnya di where ID kota sama dengan ID. MySQL query $count dari sini. Count ini dari sini. Return MySQL affected rows $count. Nah, untuk ngecek apakah data berhasil atau tidak, if ubah $_port lebih besar dari 0. Echo dokumen alert, tampilkan alert data berhasil diubah jika berhasil. Kemudian ini untuk mengembalikan ke halaman home. Jika gagal, maka tampil alert data gagal diubah. Dokumen location have home.php. Nah, untuk tampilannya, ini untuk ubah. Nah, untuk tampilannya, seperti ini. Untuk inputnya menggunakan form, action, method post, input hidden, input ID kota menggunakan tipe hidden agar tidak bisa terlihat karena tidak perlu untuk dilihat ID-nya. Kemudian menggunakan tabel agar terlihat lebih rapi. Input tipe teks untuk nama kota, input tipenya teks dengan value $kota yang diambil dari sini. Nama kota, nama fieldnya, dan seterusnya. Kemudian untuk submit-nya menggunakan input dengan tipe submit. Di sini saya menggunakan CSS juga agar terlihat lebih rapi. Hasilnya akan seperti ini. Ketika diupdate, data berhasil diubah. Dan kembali ke halaman home. Selanjutnya untuk delete atau hapus data. Sama seperti update, di sini saya sudah membuat link juga. Have delete.php yaitu nama filenya berdasarkan ID. Ini ID row ID kota. Untuk delete-nya kodenya tidak cukup sedikit. Di sini jangan lupa dihubungkan juga dengan file koneksi. Karena di file koneksi ini saya sudah membuat fungsi hapus juga, global count, MySQL query, $count, delete from atau syntax SQL-nya, delete from kota, where ID sama dengan $ID. Nah, $ID ini digunakan di dalam sini. Digunakan di sini. If hapus $ID ini lebih besar dari 0, echo, maka alert data berhasil dihapus dan kembali ke halaman home. Jika gagal, alert data gagal dihapus, kembali ke halaman home. Kita coba menghapus. Ini. Data berhasil dihapus. Oke. Datanya hilang.
Begitupun di database. Nah, sama kan. Selanjutnya untuk entry data atau tambah data di halaman home juga atau file di dalam file home, saya sudah membuat link menggunakan tag href insert, atau ini adalah nama filenya. Ketika kita mengklik link, maka kita akan langsung menuju ke halaman insert ini. Yang pertama, kita mengkoneksikan dulu dengan database menggunakan request koneksi, di mana saya sudah membuat koneksinya di sini. Untuk fungsi tambah global count untuk koneksinya, nama kota, nama kota sama dengan data, nama kota, nama fieldnya, kemudian nama pemimpin sama dengan data nama pemimpin, dan seterusnya. Kemudian di-query-kan insert $query sama dengan insert into values. Ini dikosongkan karena ID kota itu auto increment, jadi nggak usah diinputkan. Nama kota yang ini, nama pemimpin, tanggal berdiri, dan seterusnya. Kemudian kita query-kan menggunakan MySQL query $count, yaitu untuk koneksinya. Query adalah yang ini untuk SQL-nya. Return MySQLi affected rows $count. Setelah membuat fungsinya, kita ngecek apakah tombol insert submit sudah berfungsi atau belum menggunakan if isEt $_post submit. Jika disubmit, kemudian di dalamnya kita ngecek juga apakah data berhasil ditambahkan atau tidak. Jika tambah $_post lebih besar dari 0, echo, tampilkan alert data berhasil ditambahkan, kemudian kembali ke halaman home. Jika gagal, tampilkan alert data gagal ditambahkan, kembali ke halaman home. Setelah itu, kita membuat tampilannya menggunakan HTML. Tampilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. H2 untuk judulnya tambah data menggunakan form, action, metodenya post, kemudian tabel agar lebih rapi, tr-nya untuk row-nya, dan td-nya untuk datanya. Sini menggunakan label nama kota, kemudian inputnya teks, nama kota, name-nya nama kota, ID-nya nama kota, dan seterusnya sampai di bawah. Nah, untuk yang bagian keunggulan itu menggunakan text area, calls 50, dan rows-nya 10 dengan tipe teks. Kemudian di submit. Input tipenya untuk submit-nya menggunakan input dengan tipe submit. Dengan nama name, submit, value-nya submit. Untuk tampilannya agar lebih rapi dan indah dilihat, saya mau menambahkan sedikit CSS. Untuk ini nggak usah. Untuk input dengan tipe teks, width-nya 100%, kemudian padding-nya 12px, 20px, margin-nya 8px, 0, display-nya inline block, border-nya 1px solid,
pagar border radiusnya 4px, box sizing border box. Nih, untuk yang ini. Ini untuk CSS yang ini. Kemudian untuk input dengan tipe submit, yang ini, width-nya 100%, background color-nya warna hijau yang ini, color-nya white, tulisannya white, padding 14px, border, nah seperti ini. Ketika kita menginputkan nama memimpin, ini sembarang aja. Jumlah penduduk, luas wilayah, jenis kotanya ibu kota, keunggulan, data berhasil ditambahkan dan akan muncul di sini. Setelah itu adalah print ke PDF. Jika diklik link yang ini, maka akan langsung tampil print PDF dan kita save. Nah, kan terdownload dalam bentuk PDF. Untuk cetak PDF, saya membuatkan file tersendiri. Sama seperti cetaknya sama seperti home, cuman saya mengedit sedikit aja. Lihat tuh saya menghilangkan actionnya dan link tambah dan insertnya saya hilangkan. Kemudian menambahkan script window titik print agar kalau misalkan linknya diklik langsung akan tampil seperti tadi, langsung cetak PDF. Di sini linknya, link untuk ke cetak PDF-nya, print PDF-nya, ref cetak titik PDF, cetak PDF titik PHP. Yang ini nama filenya target titik blank. Nah, dan yang terakhir adalah chart. Nah, ini adalah chart luas wilayah, nama kota berdasarkan luas wilayah. Nah, ini luas wilayah Jakarta 6158, ini berdasarkan dari tabel yang di sini. Untuk chart ini juga saya membuat file tersendiri juga. Koneksi MySQL connect, localhost, root, nama database-nya. Kemudian $nama MySQL query dikuerikan. Koneksi ini untuk koneksinya. Select nama kota from kota, order by ID, ask. Maksudnya di order by ID.
Kemudian untuk luas juga MySQL query dikuerikan koneksi ini untuk koneksinya. Select luas wilayah from kota order by ID asking. HTML-nya untuk tampilannya jangan lupa menggunakan script src bundle chart bundle.js. Sebelumnya ini di-download dulu JavaScript chart-nya, kemudian disimpan di folder yang sama dengan folder yang ini, semua folder ini. Saya menyimpannya di dalam folder responsive pwto ini. Udah ada kan? Kemudian untuk menampilkan chartnya, pertama kita membuat div dulu. Div kita menggunakan canvas ID dengan ID my chart with 100 height-nya 100. Untuk div ini stylenya width 500 px, height 500 px agar tampil seperti ini. Nah, sekecil ini ukuran. Kemudian untuk membuat chartnya, var ctx sama dengan dokumen get element by ID my chart ini. My chart ini digunakan di sini. var my chart sama dengan new chart ctx, tipenya bar. Label ini untuk yang ini nama kotanya menggunakan PHP, kita menggunakan while agar setiap saat kita menambahkan satu data lagi langsung otomatis ditambahkan di sini. While di MySQL fetch array mengambil array nama ini dari sini ini echo titik b nama kota, b ini adalah MySQL ini tadi, mengambil array-nya nama kota, koma. Untuk datasets-nya, dataset itu yang ininya menggunakan PHP juga sama seperti ini agar kalau kita menambahkan data akan otomatis. $p MySQL fetch array luas ini dari sini. Echo $p luas wilayah, diambil luas wilayah. Ini untuk background color-nya warna ini. Ini untuk border color-nya. Nih. Border width-nya 1, option-nya scale text begin at 0 true. Agar bisa langsung tercetak, ini menggunakan window print. Kemudian di home juga. Kemudian di home saya membuat linknya juga. Left chart bar, nama filenya ini target _blank info. Jadi saat langsung akan seperti ini. Nah, gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.